Halo guys, balik lagi bersama saya Fritz Baskara. Nah, di video kali ini saya coba menjelaskan sedikit tentang game mobile Evil Nun. Game ini sebenarnya udah keluar dari Agustus tahun 2018. Cuma waktu itu gamenya belum komplit dan mengeluarkan update-update chapter berikutnya. Jadi dia nyicil gitu ngeluarin chapternya guys. Dan saya rasa sekarang udah komplit dan saya bisa memberikan kesimpulan dari game Evil Nun ini. Kalau menurut pengamatan saya, game ini terinspirasi dari kisah nyata tentang seorang anak yang disangka anak iblis. Kejadiannya di sebuah kota terpencil di negara Inggris. Jadi kira-kira asal muasal cerita si Evil Nun ini begini guys. Di sebuah malam di musim dingin, seorang kepala biara menemukan anak bayi di depan pintu biaranya. Lalu dibawalah anak itu ke para biarawati atau bahasa Inggrisnya nun. Pas dicek anak itu, ternyata anak itu adalah anak perempuan. Dan yang menganehkan, ada tanda lahir seperti gambar salib, tapi terbalik. Para nun kaget karena menyangka ini adalah anak iblis. Para nun mencoba membunuh anak ini, tapi ketahuan oleh kepala biara. Sang kepala biara kemudian menutupi tanda salib itu dan merawat anak itu sendiri. Sang kepala biara masih positif thinking kalau anak ini hanya kebetulan saja punya tanda lahir seperti itu. Beberapa tahun kemudian, ketika anak itu berumur 5 tahun, seorang nun masuk ke dalam kamar anak itu. Tapi yang dia lihat sangat menyeramkan. Anak itu menempel di langit-langit kamar dengan mata merah menyala. Kemudian anak itu melihat ke arah Nun itu tanpa berkata apa-apa. Nun itu lari memanggil biarawan dan melaporkan kejadian ini. Ternyata keanehan itu terjadi tidak kali ini aja guys. Kepala biara udah banyak menerima laporan keanehan-keanehan anak itu. Dan kepala biara pun harus bertindak karena anak itu membuat takut para nun yang ada di biara. Akhirnya seorang biarawan nekat bertindak tanpa persetujuan kepala biara untuk membuang anak itu di hutan dan dibiarkan mati. Tapi saat biarawan itu ke kamar anak itu ternyata sudah menghilang. Beberapa hari kemudian anak itu ditemukan sedang berada di kuburan yang ada di dekat biara. Dia hanya berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Para biarawan sepakat untuk membawa pergi anak itu. Tapi kepala biara meminta supaya anak itu tidak dibunuh. Sang kepala biara masih percaya kalau ini bukanlah anak iblis. Justru anak ini adalah anak yang suci, titipan Tuhan menurut dia. Akhirnya para biarawan membawanya ke desa di daerah pemukiman. Ada satu keluarga yang sangat taat beragama mau menerima anak itu sebagai anak angkat mereka. Anak itu pun tumbuh layaknya anak-anak normal lainnya dan tidak ada keanehan-keanehan yang terjadi selama tinggal di keluarga itu. Meski begitu, kehidupan di sekolahnya tidak terlalu baik. Dia sangat kesulitan mendapatkan teman di sekolahannya dan dia juga sering dibully karena anaknya sangat pendiam. Mulai saat itu dia sangat benci dengan anak-anak. Suatu hari saat sedang bermain, dia menemukan sebuah topeng di dekat kuburan dekat biara. Karena tidak punya teman, dia sering mengajak bicara topeng ini. Kalau menurut dia, topeng ini memiliki kekuatan ajaib. Begitu dia bercerita kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya masih membiarkannya dengan topengnya itu. Pada saat usianya menginjak 15 tahun, dia mendapatkan mimpi buruk tentang biara yang dulu dimana dia dirawat semasa kecil. Dari situ memori tentang perlakuan jahat para nun ke dirinya teringat lagi. Dan kebencian dirinya pada biara dan para nun semakin menumpuk. Hingga pada umur 20 tahun dia mulai tidak mau berdoa lagi. Dan akhirnya bertengkar dengan orang tua angkatnya yang sangat taat beragama. Akhirnya orang tua angkatnya meminta dia untuk pergi ke gereja dan melakukan pengakuan dosa. Tapi ketika mau pengakuan dosa, sebuah keanehan terjadi. Sifat jahatnya makin nampak karena dia telah dirasuki oleh iblis. Lalu dia pulang ke rumah dan bertengkar lagi dengan orang tua angkatnya. Dia bilang kalau dirinya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Orang tua angkatnya sangat marah. Kemudian mengancam akan mengurung dirinya di ruangan yang gelap sampai dia meminta maaf, tobat dan berdoa lagi. Orang tua angkatnya juga menghancurkan topeng yang dia punya. Akhirnya dia kabur dari rumah. Dia sangat sedih dan tidak tahu harus kemana karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya rasa itu berubah menjadi amarah dan dia ingin membalas dendam ke para nun yang sudah membuangnya dulu.
Akhirnya pada suatu hari dia berpura-pura sebagai Nan dan masuk ke biara itu. Pada malam harinya dia mengeluarkan palu yang sudah dibawanya, kemudian membunuh para Nan dan biarawan yang ada di biara itu. Tapi kepala biara dibiarkan hidup karena cuma dia satu-satunya orang yang sayang dengan dirinya. Mengetahui semua Nan dan biarawan dibunuh, akhirnya kepala biara bunuh diri dengan meninggalkan sebuah catatan. Dia menuliskan kalau anak itu pantas mendapatkan dendamnya. Pembalasan dendamnya belum terpuaskan. Akhirnya dia menuju ke sekolah di mana tempat dia bersekolah dulu, kemudian membunuh semua guru dan menyiksa murid-murid yang ada di situ. Anak-anak itu juga dikasih topeng dengan digembok sebagai hukuman. Semenjak itu dia menempati sekolahan itu dan mulai menyembah iblis. Terus di sini kan selain Evil Nun ada juga Good Nun ya, yang menjadi asisten dari Evil Nun. Nah, si Good Nun ini ceritanya adalah seorang nun yang biasa mengantar jemput anak-anak, mencuci pakaian sekolah, pokoknya melayani kebutuhan sekolah gitulah. Suatu hari dia ke sekolahan, tapi kok sekolahan ini sepi, dia bingung. Dan semua pintunya terkunci. Karena udah terbiasa di sekolahan ini, akhirnya dia mengecek masuk ke dalam melalui pintu belakang yang rahasia. Di dalam sekolahan, dia kaget karena banyak anak-anak disekap. Saat dia mau menyelamatkan anak-anak itu, dia dihajar pakai palu oleh Evil Nun. Si Good Nun ini memohon agar tidak dibunuh karena dia punya keluarga dan juga anak di rumah. Akhirnya Evil Nun mengajak Good Nun ini untuk bekerja sama. Sebagai gantinya, Evil Nun harus membawa anak-anak ke sini. Kalau tidak, keluarganya Good Nun akan dibunuh oleh Evil Nun. Mau tidak mau, dengan ancaman itu dia harus mengikuti kemauan Evil Nun dan bekerja sama. Tapi kenapa ya kalau kita ketemu sama si Good Nun-nya yang malah kabur ya? Kalau menurut saya dia ini seperti itu karena takut akan aib dan kesalahan dia udah membawa anak-anak ke Evil Nun. Dia juga takut kalau anak-anak itu akan membalas dendam ke dirinya, makanya dia kabur kalau ketemu kita. Ini kebalikan ya, kalau ketemu Evil Nun kan kitanya yang kabur. Nah, di game ini kita berperan sebagai anak kecil yang dibawa masuk ke sekolahan ini. Kemudian harus mencari cara untuk memecahkan misteri dan kabur dari sekolahan ini. Kita juga harus menyelamatkan anak-anak yang masih disekap di sini. Kalau setahu saya ini ada 3 ending ya. 1, keluar lewat pintu depan dengan membuka kunci. 2, dengan sembunyi ikut masuk ke dalam mobil laundry dari Good Nun. 3, kabur dengan balon udara dengan anak-anak yang terperangkap di dalam sekolahan. Halo guys, terima kasih udah mau klik video ini. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit teori dari misteri yang saya temukan di game Evil Nun 1 dan 2. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang nasib para nun atau biarawati yang ada di game itu, nasib para nun. Karena memang ada beberapa keanehan atau kejanggalan yang terjadi yang saya temukan nih guys. Di Evil Nun 2 kita lihat banyak sekali nama-nama biarawati yang ada di situ. Bahkan di cuplikan video dari Ice Cream 3, di situ juga memperlihatkan para biarawati itu masih banyak ya, ada sekitar 7 ya di sini ya, termasuk si Sister Madeline. Yang jelaskan Evil Nun 2 itu terjadi jauh sebelum game Evil Nun 1 terjadi. Jadi bagaimana nasib para biarawati atau nun itu? Coba ini kita cek sedikit-sedikit ya. Di Evil Nun 2 kita bisa lihat ada ruangan dari Sister Lucy ya, Sister Madeline SM, Sister Enda, Sister Claire, Mother P, dan Sister Alfonso. Berarti di game Evil